Baik, apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah sudah snack, sudah segar lagi ya. Jadi perkenalkan, Ibu namanya Ibu Lia, Ibu juga bagian dari tim kurikulum, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Risyana tadi. Di sini kita akan memaparkan program unggulan bidang kurikulum. Oke, baik, sebelumnya Ibu ada ice breaking sedikit. Next. Oke, kelihatan gambarnya? Kelihatan nggak yang di belakang? Ya, ini ada kuis tebak kata yang bisa boleh ke depan. Ke depan, ke depan. Oke, sebutkan namanya, jawabannya apa? Namanya siapa, terus jawabannya apa? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilul Arham. Saya mohon izin untuk menjawab soal yang ada di depan ini. Jawaban dari tebak kata tersebut adalah belajar keras siang malam sampai pusing. Oke, bisa diulangi lagi? Ulangi lagi. Udah pada hapus? Udah pada minum kan? Udah pada minum? Oke. Oke, ulang lagi, nah, apa tadi? Ya benar, belajar keras siang malam sampai pusing. Ya, tepuk tangan ya. Oke. Oke, Miss Nina, kita ada hadiah. Kita ada hadiahnya. Ya, tadi siapa namanya? Nabilul Arham. Nabilul Arham dari Pratonan. Panggilannya siapa? Nabilul. Nabil. Oke, ini hadiah buat Nabil ya. Selamat ya. Oke, kita masuk ke materi. Next. Oke, di sini kita punya program KBM ya. Pertama KBM Plus, kemudian ada KBM Malam atau klinik akademik, ada Bugem, ada Moving Class, kemudian penilaian berbasis komputer dan LJK, terus ada materi erator, kemudian ada pendampingan AN. Terakhir kita punya program try out. Oke ya. Jadi ada berapa di situ? 7 ya. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Yang pertama itu adalah KBM Plus. Nah, KBM Plus ini khusus kelas 10. Jadi kalian nanti akan dapatkan KBM Plus. Pelaksananya selama 45 menit itu di akhir pelajaran. Jadi kita itu KBM reguler, selesainya jam 4 sore, ada waktu 15 menit untuk sholat asar, kemudian masuk lagi ke kelas untuk KBM Plus. Jadi pulangnya itu jam 5 sore. Ya, ini untuk hari Senin sampai hari Rabu. Jadi materinya itu materi tambahan ya, yang disampaikan oleh gurunya. Jelas nggak ya? KBM Plus. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang di asrama kita punya KBM Malam atau namanya klinik akademik. Nah, KBM Malam ini dilaksanakan dengan waktu 1,5 jam itu setelah sholat Isya. Jadi setelah sholat Isya kalian akan dipandu ke ruang kelas untuk pelaksanaan KBM Malam. Jadi untuk mata pelajarannya itu nanti akan diberikan pilihan. Kalian boleh menyesuaikan materi mana yang menurut kalian belum dipahami. Jadi masuk ke kelas mapel. Misalnya hari Senin itu ada mapel bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia.
Kalau mau matematika, masuk ke kelas matematika. Mau masuk ke kimia, boleh ke kelas kimia. Seperti itu. Paham ini? Oke, lanjut. Nah, ini foto kegiatan KBM malam. Ya, pelaksananya juga di kelas. Pakaiannya bebas, pantas, sopan, ya. Oke, lanjut. Ya, berikutnya ini bugem. Ya, ini ikon ibaratnya ya, ini unggulan. Bugem ini hanya ada di SMA 17. Apa kepanjangan bugem? Bisa dibaca? Ya, budaya gemar membaca dan menulis. Nah, ini ditujukan kepada seluruh siswa kelas 10 dan 11 agar bisa terbiasa untuk membuat karya tulis, dan ini sangat bermanfaat buat kalian nanti di perguruan tinggi. Ya, kalau bugem kalian bagus, bisa ikut lomba karya ilmiah, dan setiap semester itu akan dipilih bugem terbaik. Nah, itu ya, nanti untuk bugem akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Miss Nina. Ya, ini penyampaian program unggulan dulu. Ini contohnya mereka sedang ujian bugem, jadi pelaksanaannya di setiap akhir semester ini evaluasi. Jadi akan memaparkan presentasi di kelas, sampaikan apa yang sudah dibuat, diteliti. Oke ya, siap untuk buat bugem? Oke, bagus. Lanjut. Nah, kita ada program moving class. Ya. Jadi di 17 ini ketika pergantian jam belajar itu kalian akan berpindah ke ruang di mana guru yang akan mengajar nantinya. Ini gambarnya ya. Ini di gedung A, setelah bel akan bergerak menuju kelas yang akan dituju untuk pembelajaran berikutnya. Apa manfaatnya? Next. Oke, jadi dengan moving class ini, itu guru yang tadinya kan stay di situ, dia udah siap dengan perangkatnya, dengan infokus, laptopnya, jadi tidak akan terbuang waktunya. Kemudian kalian juga akan merasakan kedisiplinan, artinya begitu jam belajar selesai, ini harus beres-beres, siapkan barang-barangnya, jangan sampai ketinggalan, terus kan akan pindah ke kelas lain. Ya, pastikan kalian sigap, cepat, dan tidak ada yang tertinggal. Nah, selain melatih kedisiplinan, kalian juga tidak bosan di kelas 1 saja, jadi bisa ke kelas yang lain gitu ya, bisa merasakan kelas yang lain. Kemudian kalian juga tidak akan ngantuk, kemudian berolahraga, bergerak supaya lebih sehat. Oke, lanjut. Nah, untuk penilaian kita ada 2 macam sistemnya. Yang pertama dengan penilaian berbasis LJK, kemudian ada yang menggunakan komputer. Karena kita punya lab komputer yang terbatas, jadi untuk kalian siswa kelas 10 dan 11 itu nanti menggunakan lembar jawaban komputer. Ada yang pernah pakai lembar jawaban komputer? Ada di belakang 1, ada 2. Ya, dia nanti bentuknya, ini ibu gak gambar, nggak ditampilkan ya. Nanti dia bentuknya kertas, kalian harus menghitamkan dengan pensil. Menghitamkan dengan pensil, nanti itu akan di-scan, keluarlah jawaban kalian, berapa jumlah yang benar, berapa yang salah, itu ya. Nah, nanti itu kalian pakai itu. Memang agak capek, yaitu karena kita keterbatasan komputer. Kalau kelas 12 mereka sudah di lab komputer, ya. Kenapa nggak pakai HP? Kenapa tidak pakai tab atau iPad pada saat ulangan? Kita mengurangi bentuk kecurangan, ya. Dengan LJK lebih murni, pengerjaannya lebih mudah diawasi. Oke, next. Nah, ini contohnya, ini untuk yang kelas 12. Nanti begitu kalian di kelas 12, pulangnya sudah seperti itu, pakai komputer seperti waktu kalian tes kemarin. Masih ingat tes kemarin? Ya, seperti itu ya nanti di kelas 12. Nah, untuk yang kelas 10 dan 11-nya masih di kelas dengan menggunakan LJK. Lanjut. Nah, ini back lagi, Miss. Ya, kita ada 5 penilaian. Ini yang
penilaian harian, asesmen sumatif lingkup, dan asesmen sumatif akhir semester. 3 ini sub untuk di raport. Ya, untuk penilaian raport 3 ini termasuk juga aktivitas di kelas, ya, termasuk juga keaktifan di kelas. Kemudian untuk asesmen nasional, mungkin di SMP ada yang ikut asesmen nasional ya. Nah, nanti ini akan dipilih random untuk kelas 11. Terakhir ada asesmen bakat minat, ini juga ini untuk kelas 12. Dan yang terbaru yang disampaikan oleh Pak Risiana tadi itu ada namanya TKA, ya, tes kemampuan akademiknya itu baru untuk tahun ini di kelas 12. Oke. Next. Ya, untuk raport. Mungkin semua sekolah udah menggunakan e-raport, termasuk kita ya di SMA 17, kita menggunakan e-raport. Penggunaan e-raport ini sangat membantu karena nanti sistem penilaian itu akan bergabung menjadi satu di satu kelas. Jadi wali kelas bisa langsung mengetahui nilai-nilai kalian itu berapa gitu ya. Nah, ini contohnya, ini tampilan e-raport SMA 17 Palembang. Jadi nanti setiap guru menginputkan data kalian di sini, ya. Jadi nanti data kalian itu semuanya ada di sini untuk penilaian untuk hasil e-raportnya. Nah, ini contoh raportnya seperti ini. Mungkin untuk tahun ini yang kemarin ya, karena setiap tahun selalu ada perubahan, mungkin ada perubahan juga. Oke, next. Nah, ini yang ibu sampaikan tadi, AN ya, asesmen nasional akan dilaksanakan di kelas 11. Mungkin tahun ini kalian belum, tahun depan itu nanti di antara kalian akan mengikuti asesmen nasional. Ini dipilih 50 orang ya, yang milih juga dari pusat bukan dari sekolah. Oke, next. Nah, ini salah satu program unggulan ya yang terakhir berarti ini ya, try out. PO ini lebih banyak diperuntukkan di kelas 12, bukan berarti kalian tidak, tapi ada juga beberapa untuk kelas 10 ya. Nah, tryout di sini kita punya TOTKA yang tadi tes kemampuan akademik, kemudian TOSNBT persiapan untuk ke perguruan tinggi ya, untuk UTBK, kemudian ada SNBT dari sekolah, terakhir itu ujian sekolah. Ujian sekolah itu kalau terakhir kemarin namanya ujian akhir jenjang. Nah, kan akan berubah terus ya sesuai dengan kurikulumnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan Nak. Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai yang tadi, mulai dari Ibu sampaikan tadi dari KBM Plus, kemudian KBM Malam, ada Bugem, ada asesmen, ada e-rapor, trio. Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan kuis kembali. Ya, ini kuis satu lagi. Silakan siapa yang mau coba boleh. Ya, yang di belakang sekali ya. Perempuan di belakang sekali ya, cewek. Ya, silakan Nak. Ya, betul. Ya pakai jilbab. Ya, sini. Yang pakai jilbab ya. Ya, benar. Betul Nak, ya sini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akila Liani Halika Putri dari Ploton 2. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Apabila jawaban saya salah, mohon dibenarkan. Bukan dibenerin, maksudnya dikasih tahu yang benar. Jadi, 100
Lampu tempel bersinar terang benderang. Oke, kita lihat jawabannya benar nggak? 100 lampu tempel bersinar terang benderang. Ya benar. Terima kasih. Oh, mau hadiah apa? Terserah. Oke, ini hadiahnya ya. Siapa namanya tadi? Akilah Leoni. Oke, selamat ya Leoni. Tepuk tangan buat Leoni. Nah, materi yang tadi sudah selesai. Ini ada tambahan aja sedikit ya. Ini tips belajar yang efektif. Yang pertama, bisa dengan belajar kelompok ya. Tapi kalau misalnya ada yang soliter, biasanya nggak mau. Saya lebih suka belajar sendiri. Tapi ini tips, kalau berkelompok lebih seru ya. Kemudian yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Ya, mana yang penting catat gitu ya. Terus lanjut yang ketiga, membuat perencanaan. Membuat perencanaan yang baik. Perencanaan ini banyak ya. Misal besok mau belajar apa, persiapkan dulu hari ini. Belajar lebih dulu lebih bagus. Lanjut. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Tuh, tepat waktu, serius, nggak main-main. Ya, jadi konsentrasinya full. Yang kelima, aktif bertanya dan ditanya jawab. Ya, nanya, nggak paham jangan diam aja. Lanjut, yang kemimpin itu nggak harus memimpin orang lain, memimpin diri sendiri. Ya, ketika kamu merasa oh aku sudah berlebihan main game, kamu pimpin diri sendiri, stop, tidak boleh. Ketika mulai ngobrol, stop, ini lagi belajar, merhatiin. Ya, itu memimpin diri sendiri dulu. Lanjut yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jadi didengarkan kalau guru jelasin. Yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Yang ke-12, kerjakan PR di rumah. Di sekolah boleh, tapi pas pulang jangan pagi-pagi. Ya. Lanjut. Yang ke-13, ulangi pelajaran. Yang ke-14, cukup istirahat, makan dan main. Masih boleh kok main, bukan dilarang main, boleh ya. Tapi apa nak? Secukupnya ya. Lanjut. Yang ke-15, banyak berlatih. Apalagi nih ya, khusus pelajaran yang kurang disukai. Biasanya matematika ini. Coba tunjuk tangan, siapa yang suka matematika? Yang suka. Oke. Banyak ya. Oke, cukup. Yang tidak suka matematika. Oke, cukup. Yang tidak suka ya, yang tidak suka berarti harus lebih banyak berlatih supaya nanti jadi suka. Lanjut. Yang ke-16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Jadi mana yang senang, pilih ya. Lanjut yang ke-17, cari pembimbing yang baik. Pembimbing itu bukan cuma guru, tapi kawan yang bisa memotivasi juga bisa. Ya, lihat kawan yang rajin, jangan ikut kawan yang malas. Lanjut, yang ke-18, jangan suka mencontek teman. Nah ini orisinil, karya sendiri, jangan nyontek. Ya, terutama nanti pas buat bugem. Lanjut. Yang ke-19, niat dengan sungguh-sungguh. Udah tahu nih, kalian semuanya sungguh-sungguh udah 17. Benar tidak? Sungguh-sungguh ya. Oke, yang ke-20, cari tempat dan situasi yang kondusif. Jangan di tempat yang berisik. Kalau belajar tempat yang kondusif, ya. Berikutnya ada metode imitasi. Ini maksudnya apa sih? Bisa meniru, tapi nggak seluruhnya. Lanjut lagi, trial and error.
coba-coba, bener nggak ya? Nah ini perlu juga. Kemudian apa lagi? Yang keempat conditioning, berarti ini melihat kondisi. Yang ke-15 ada 25 pakai metode berpikir, jadi otaknya dipakai ya. Yang ke-26 mulai dari yang kecil, jadi misalnya belajar atau tugas cari yang mudah dulu baru ke yang sulit. Jangan kesulit dulu, males akhirnya ditinggal ya, cari yang mana yang mudah dulu. Lanjut yang ke-27, sering-seringlah praktis ya, sama kayak tadi ya, sering latihan. Terakhir yang 28 fokus, yang ke-29 ya ini sebenarnya nomor 1 ya, mohon bimbingan itu ya. Kita berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum aktivitas, itu yang penting. Nah yang terakhir menggunakan media. Nah ini yang media ini banyak sekali. Kalian nggak bisa dapat belajar dengan orang, bisa nyari di media, di YouTube banyak. Ya jadi manfaatkan teknologi untuk belajar. Oke, nah Ibu rasa itu aja dulu ya tambahan dari kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Ibu tutup ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Kalau gitu Ibu tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Ibu Lia. Terima kasih kepada Ibu Lia dan kawan-kawan yang telah menyampaikan materi tentang kurikulum. Nah, anak-anakku sekalian, itulah program-program unggulan yang akan kalian laksanakan selama berada di SMA 17. Mungkin di sekolah yang lain nggak ada yang namanya KBM malam, ya enggak? Sekarang sudah ada. Nah, ada program lain lagi nanti di sekolah kita ya, yang diselenggarakan di sekolah kita. Kalian pernah dengar nggak yang namanya pertukaran pelajar? Mau nggak? Wah, mau ya, asik pasti kalau kita bisa berada di luar negara ya, di luar negara kita selain Indonesia. Di sana nanti kalian akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, bentuk yang baru, suasana baru ya. Nah, di sekolah kita juga di samping Ibu itu ada Ser Arpani ya. Ser Arpani inilah sebagai di tangga-tangga. Apa ada bocor di bawah? Basing Ser nak di bawah. Ada laporan enggak? Boleh laporan? Tidak usah lah, maksudnya ada laporan enggak? Kalau kata tidak usah. Aduh kalau galak. Tidak usah lah. Tidak usah. Laporan? Tidak usah. Tidak usah. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ya, pertama dan utama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini alhamdulillah semua sehat ya mengikuti acara ini. Salam serta salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau. Oke. Ya. Kok terpotong ya? Terpotong ya?
Ya, dari awal. Ya, Pak berdiri di sini untuk menyajikan sajian informasi mengenai program pertukaran pelajar. Nah, siapa yang mau keluar negeri? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. SMA Plus Negeri 7 Palembang sudah puluhan mungkin ratusan sudah mengirim anak-anaknya. Di depan ini contoh barang, ya, contoh barang. Ya, ini Kak Fadila, tapi alumni, dia berangkat tahun yang lalu ya, 2003. Nah, Kak Fadila, dikasih tepuk tangan dulu dong. Jadi ikut pertukaran pelajar ke Italia tahun 2023. Nah, ayo naiklah. Kak Fadila kelas 12 sekarang. Kemudian ada Farah sekarang kelas 11. Nah, ini mau berangkat bulan inilah ya. Iya, insya Allah bulan inilah berangkat ke Amerika. Ya, nah itu motivasi semua tuh. Kemudian Kak Hana juga akan berangkat ke Jepang. Nah, silakan diikuti jejak mereka untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Mau tanya detailnya nanti silakan ditanya. Oke. Pak di sini akan menjelaskan seputar Yayasan Bina Antar Budaya. Oh ya, perkenalan. Nama Pak namanya Arpani, Pak Ketua Chapter Palembang. Ketua Chapter Palembang itu membawahi 5 provinsi: Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung. Jadi markasnya ada di SMA 17 ya. Ya, nama yayasan kita adalah Yayasan Bina Antar Budaya namanya. Nah, setiap di provinsi-provinsi, tidak semua, itu ada namanya chapter. Chapter itu kantor atau sekretariat perwakilan. Di Palembang namanya Chapter Palembang. Sekretariatnya ada di sekolah kita. Berdiri tahun 2004. Oke. Agak kabur ya. Siapa itu? Itu alumni atau returnee AFS ke Amerika tahun 87. Nah, berikut siapa itu? Jadi orang-orang yang ikut program pertukaran pelajar itu pasti jadi orang hebat. Itu sedikit yang saya tampilkan, banyak sekali. Itu Najwa Shihab, sama ikut program pertukaran pelajar juga AFS. Berikut siapa ini? Siapa yang kenal? Ya, yang senang nonton Insert itu pasti tahu tuh. Ya,
Itu namanya Indra Herlambang. Dia juga ikut program pertukaran pelajar. Sama. Jadi orang hebat semua. Terakhir, siapa itu? Siapa yang tahu? Budayawan. Dia banyak menciptakan puisi. Siapa? Taufik Ismail. Taufik Ismail adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Antar Budaya dan siswa pertama yang mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika tahun 66. Ya. Nah, begitu pulang beliau dengan teman-teman mendirikan Yayasan Bina Antar Budaya. Oke. Nah, di seluruh Indonesia, tidak semua provinsi ada, itu ada 20 chapter di seluruh Indonesia. Dan jadi nanti kalau mau daftar ke chapter-chapter itu yang terdekat, ya. Jadi 20 chapter di seluruh Indonesia. Di Pulau Sumatera ada chapter Aceh, Medan, Padang, dan Palembang. Ada 4 di Sumatera, ya. Oke, next. Nah, program apa saja yang ada di pertukaran di Yayasan Bina Antar Budaya? Yang pertama itu program namanya sending. Jadi kita mengirim siswa ke luar negeri dari seluruh Indonesia. Jadi setiap tahun akan dikirim siswa terbaik lebih kurang 120 sampai 150 ke luar negeri. Luar negeri itu maksudnya Asia, Amerika, Eropa. Oke? Ya. Nah, programnya apa saja? Apabila ini programnya AFS, Kavara programnya YES. Khusus yang ke Jepang namanya Kakehashi. Ya, ke Jepang. Angkatan pertama ke Jepang tahun 2007. Itu, ya. Kemudian ada short program juga. Jadi yang tidak mau lama, ini namanya year program ya. Year program itu kurang lebih 10 atau 11 bulan, hampir 1 tahun. Tapi ada juga program yang pendek, 3 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Sekarang ini ada program pendek lagi, cuma hitungan bulan, yaitu ke New Zealand dan ke Denmark. Oke. Ya. Nah, ini yang program sebentar, Global STEM. Ya. Dia bisa berangkat juga nanti, tapi ada juga yang online. Jadi 2 minggu berada di luar negeri, sebelumnya ada di Indonesia menggunakan sistem online. Silakan mau diikuti. Nah, juga mahasiswa dari luar. Jadi dari tahun 2004 di sekolah ini pasti yang sekolah di sini. Nanti bulan ini akan datang 5 siswa dari luar negeri. Tetapi tidak ditempatkan di satu sekolah. Untuk sekolah kita
namanya Hana juga ya. Untuk sekolah kita yang siswa dari Itali Pak tempatkan di SMA 5, yang dari Amerika juga di SMA Jepang, yang dari Jepang belum tadi ya, SMA 1 ya. Kalau dari Jepang, kalau sekolah lain tidak bisa di sekolah. Nah itu, jadi tahun kemarin ada yang dari Manila, dari Filipina, yang short program, kemudian dari Itali, dari Swiss dan lain-lain. Jadi beragam, tiap tahun beragam daerahnya. Kemudian nanti dalam waktu dekat juga akan ada tiga guru yang ngajar di sini. Negaranya Sri Lanka sama Nepal. Guru ini bukan siswa, guru ya. Jadi waktunya sebentar juga, cuma berapa minggu. Nah itu. Nah ini yang baru datang, yang sudah pulang tahun kemarin. Ada dari Itali dan dari Swiss. Yang ujung itu sekolah di sini. Yang ujung. Si siapa namanya? Patrick di SMA 1 dan Mike Kumbang ya. Ya, Mike Kumbang. Jadi yang dari Swiss sekolah di tempat kita. Oke. Nah, ini yang siswa pertukaran pelajar yang waktunya pendek, short program, itu kemarin dari Filipina. Dia sebentar di sini cuma 3 bulan ya. Oke, next. Nah, ini program AFS tadi yang intern kita. Yang ini secara nasional kita lihat. Sekarang apa sih tujuannya program pertukaran pelajar? Minimal ada 2 lah. Yang pertama, insya Allah akan membuat siswa-siswa yang punya komitmen tinggi dan berpikiran global. Jadi otaknya otak dunia. Kalau mau jadi pemimpin harus berpikir global. Banyak baca, jangan baca komik. Baca komik nggak jadi presiden, itu mimpi ya. Jadi pinter dulu. Nah, salah satu jalannya adalah mengikuti program pertukaran pelajar. Kemudian karena ini berhubungan dengan orang lain, tentu tujuannya adalah mengenal budaya, saling tukar menukar budaya. Nanti kakak-kakaknya akan cerita banyak bagaimana kehidupan negara masing-masing, terutama Kak Wadila yang sudah ya. Ini negara tujuan, silakan dipilih. Kalau program YES itu hanya ke Amerika, program YES hanya ke Amerika, dan itu programnya program beasiswa, semua ditanggung oleh pemerintah Amerika. Banyak peminatnya, tapi saingannya tinggi ya. Kemudian silakan dilihat negara-negara mana. Di luar itu, di luar Amerika yang tidak didanai itu namanya program AFS. Program AFS ini dulunya tidak berbayar beasiswa, tapi sekarang berbayar. Ya, berbayarnya tergantung pada saat itu berapa yang dikenakan ya. Jadi begitu.
Jadi kasih gambaran saja. Nanti insya Allah ada sosialisasi, biasanya ada sosialisasi yang mau ikut. Kemudian, nah ini ada program AFS Yes yang tadi. Jadi ringkasnya, kalau Yes itu ke Amerika dan beasiswa penuh, kalau S itu Amerika, Eropa, Asia dan berbayar. Kecuali yang Jepang itu juga beasiswa, namanya Kakehashi. Oke, nah ini gambaran-gambaran program AFS yang bisa diikuti. Oh ini Yes ke Amerika. Nah, itu siswa kita yang berjilbab. Jadi di sana nanti sekolah seperti biasa sekolah, kemudian tinggal dengan orang tua angkat. Enak lah. Oke. Nah, coba ngomong sama orang tuanya. Kalau orang tuanya pingin menjadi orang tua angkat, boleh daftar. Jadi ada siswa asing, kemudian orang tuanya pingin, oh di rumah saya saja tinggalnya, boleh. Jadi nanti siswa itu tinggal di rumah siswa SMA 17. Silakan boleh daftar, ya. Nah ini Yayasan Bina Antar Budaya itu adalah berbasis relawan dan yayasan yang nirlaba, artinya yayasan ini tidak mencari keuntungan. Jadi orientasinya bukan bisnis dan tidak dibawa lembaga manapun. Jadi kita betul-betul independen. Ini Yayasan Bina Antar Budaya, ya. Satu, nirlaba, tidak mencari keuntungan, tidak berbasis bisnis, kemudian berbasis relawan. Ya, itu kira-kira paparannya. Nah, untuk detailnya silakan ditanya kepada pelakunya. Mereka punya pengalaman bagaimana cara daftar di awal, apa saja seleksinya. Mungkin seleksinya pertama, seleksi administrasi sekarang, pendaftaran semuanya online. Harus kelas 10 dan kelas 11. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wawancara kepribadian dan bahasa Inggris. Administrasi, kepribadian dan bahasa Inggris wawancara. Yang terakhir, tesnya interaksi kelompok, kerja kelompok. Ya. Nah, nanti lulus dari chapter akan dikirim ke nasional. Nah, itu kira-kira apa-apanya. Untuk detailnya silakan ditanya-tanya kepada kakaknya yang sudah ada pengalaman. Terima kasih. Saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau tanya ke Kak Fadilah, Farah, atau ke Sarah, silakan. Oke, jadi kita buka sesi tanya jawab mengenai program AFS Yes bagi siapapun yang tertarik. Jadi kita buka sesi pertama dulu, 3 pertanyaan. Boleh angkat tangannya? Yang di sebelah sana itu Kak, yang cewek. Something's about essays.
peraturan imigrasi Amerika yang baru kan. Alright, so good morning everyone. 大家你们好，我的名字是拉法尼亚夏伊法卡，但是你们可以叫我拉法，Raf。我觉得你们还没明白我的名字对不对啊？So I am Rafanya Rifaka, but you can call me Fafa. And it's really nice to meet you guys. First of all, I would like to say thank you. First of all, I would like to say thank you for you guys that I can get a chance to being able to stand here and talk to you guys. It is really a pleasure. And so my question is, I heard from my friends that if you want to apply to RFS, then you need to make an essay. Is that right? Yes, right? Yes. And I do have a friend who actually went abroad. He is in a college now. He went to Harvard or Stanford. And he told me that if you want to make an essay, then you need to make yourself different from the others. But it's not about telling what you can do or your achievement. It's more about how to make yourself seems different from the others. And so that is my concern. How to make a good essay that makes us seems different from the others. It will be a pleasant if you would like to answer my questions. Thank you. Okay, thank you for a good questions. And what is your name? I am Rafania. Rafa. Rafa. Yes. Oke, thank you. Jadi pertanyaannya kita tampung dulu ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Yang cowok dulu mungkin, yang sebelah sana Kak. Itu dulu. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Muhammad Adam Alkaya and I'm from Middle Public School number 1 Betung. I heard that in United States they are planning a new phase of ICE. ICE is like immigration center of United States. Can I know which one of you three that are planning to go in United States? Planning to United States? For now, I have not got placement yet, so I have not got house family, so it will be information later. They say that the new immigration law stating that some immigration of student exchange, if they find some kind of difficulties in United States, they will be planned to be deported. Even like Mutia Baswedan, the daughter of Anies Baswedan, find it difficult to go anywhere in the United States because they say that in the United States there's some kind of new law regarding the immigration. For now, I have not got to United States, so I will go to United States maybe in the last month or in August. I will go like 30 July to Jakarta, and then I will go to US in 4 August. So I have gone to United States. Alright, let me change my question. But do you have some kind of fear that if you go to another city, another countries, that somehow they find a new idea that they will change a rule for immigration and you will get easily deported? Just like how it happened in Orde Baru, in New Order era. Do you have any kind of fear regarding that? Like there will be a new immigration rule? I don't feel afraid if I go to United States because there is organization will take care of you in United States. So I don't feel afraid to go to United States. Okay, but I just find that even Harvard they can get sued in United States because one of the students tried to defend Palestine there, and that one of that student is on some kind of fear that they will be deported. So you find it okay because some kind of organization will take care of you? Yes. Yes. Okay.
Alright, thank you. Oke, terima kasih. Jadi aku mau memperjelas tadi pertanyaan dari siapa ya namanya? Adam. Jadi kalau misalnya selama di program pertukaran pelajar, kalian nggak perlu takut kalaupun ada misalnya masalah di negara tersebut, baik dari politik atau tiba-tiba ada masalah bencana alam, itu pasti langsung dihubungi sama pihak organisasi yang ada di sana, yaitu dari program YES-nya sendiri. Untuk pokoknya prioritas utamanya itu pasti kita. Jadi gimana caranya? Pasti organisasi itu membantu kita selama beradaptasi di sana dan menjaga kita tetap aman di negara tersebut. Oke, kita next question dulu ya. Jadi kalau sudah diberikan pertanyaan, ditutup dulu, baru kita tampung untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, oke? Boleh juga menanyakan dalam bahasa Indonesia, jadi nggak perlu takut buat bertanya. Oke, sekarang kita ke cewek lagi yang di belakang nggak? Yang di belakang. Yang di belakang. Yang Paling mana? belakang pakai jubah putih. Belakang jubah putih ya? Iya. Kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Izinkan saya menanyakan pertanyaan dengan bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya kepada kakak-kakak di depan sana yang telah menginspirasi kami semua, saya ingin bertanya, apa yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum kita meyakinkan diri kita bahwa kita mampu untuk mengikuti program YES dan AFS? Dan apa yang membuat kakak-kakak di depan sekalian terinspirasi untuk mengikuti program tersebut? Dan apabila kita berhasil mengikuti program tersebut, untuk program AFS sendiri itu biaya dari kita. Nah, untuk perkiraannya berapa biayanya dan negara mana yang menurut kakak-kakak sekalian yang cocok untuk kami datangi? Sebelumnya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, terima kasih. Oke, sekarang pertanyaannya kita tutup lagi buat sesi selanjutnya. Kita jawab pertanyaan yang pertama tadi. Ana mau jawab. Pertanyaan esai deh. Itu makes you different. Jujur aja jadi jawabnya kita Okay. I wanted to answer the first question that was given by Rafa. So it's about essay, right? So essay, you have to feel it. Don't feel it like I do this because blah blah blah, and you feel it with a lie. No, just be yourself. So don't overconfident and don't write too much that is not really about yourself. So you have to write it carefully, and yeah, just fill the essay with what you really are. Some of the essays may be what will you do if you are being blah blah blah, like a president or something. You think about it, what you can do first. So you don't say anything that you can't do to the essay. Instead, just write it like it's you. You don't have to overfill your essay, and just think carefully. I think that's all.
sebagai memotivasi. Oke, selanjutnya bakalan jawab pertanyaan yang ketiga dari yang paling belakang. Oke, jadi aku akan jawab pertanyaan kamu yang pertama, apa yang memotivasi untuk mengikuti program pertukaran pelajar? Yang memotivasi itu yang pertama dari SMA Negeri 17 Palembang ini sendiri, karena kebetulan alumninya udah banyak yang keluar negeri ke pertukaran pelajar. Itu juga salah satu yang memotivasi aku untuk ikut program KLIS ini. Dan juga motivasinya itu karena siapa sih yang nggak mau kita belajar ke luar negeri, apalagi terutama kita dibiayain beasiswa penuh oleh pemerintah Amerika di sana. Jadi motivasi itu datang dari hal itu dan juga dari sekolah ini sendiri yang merupakan pusat dari chapter Palembang dan udah ngirim puluhan anak untuk berangkat ke luar negeri itu sendiri. Selanjutnya bakal dijawab sama Kak Zia. Oke, terus kalau motivasi dari aku sendiri, aku ikut pertukaran pelajar itu buat open my horizon, untuk buka pandangan aku tentang dunia yang lebih luas itu gimana sih. Terus aku juga sebelumnya itu sebelum berangkat, aku orangnya cukup pemalu dan cukup penakut. Selama aku mengikuti pertukaran pelajar, aku beneran belajar banyak hal dan aku coba buat lebih berinteraksi, lebih bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, tapi juga tetap memahami bagaimana perasaan mereka gitu. Selama pertukaran pelajar itu memang life changing banget dan banyak hal yang bisa kita pelajari dan memang kita belajar adaptasi selama di sana. Terus tadi pertanyaannya juga tentang negara mana yang paling cocok ya buat dikunjungi gitu. Sebenarnya kalau negara itu sama semua, tergantung masing-masing. Sebelumnya aku juga pas daftar AFS itu aku milih 5 negara untuk dimasukin ke formulir pendaftaran. Aku masukin Jerman, Amerika, Italia, Belanda kalau nggak salah, sama satu lagi aku udah lupa. Dan akhirnya itu dari pihak AFS-nya ngasih aku kesempatan buat ke Italia gitu. Itu masing-masing pribadi ya maunya kemana gitu. Karena sebenarnya setiap negara nggak ada yang jelek dan itu tergantung gimana kita menyikapinya. Dan pasti ada pengalaman yang berbeda dari setiap negara gitu. Dan buat harganya itu bisa dilihat di website Bina Antar Budaya sendiri. Nanti boleh kalau udah pulang ke rumah boleh dilihat, dicek di HP-nya. Itu bisa ada di Instagram Bina Antar Budaya atau di website Bina Antar Budaya afsindonesia.org. Terima kasih. Nah, kita juga coba dengerin motivasi Kak Hana kenapa mau ikut coba daftar program AKP. Oke, jadi awalnya itu kan cuma mau ikut aja tanpa tujuan tertentu nih, tapi karena setelah melihat Kak Zia, awalnya langsung tuh kepikir apa ya tujuannya kalau misalnya mau ke mana gitu, ke negara luar. Nah, jadi motivasi utama sebenarnya mau ngasih ilmu atau hal-hal mengenai Indonesia ke mereka. Jadi bukan cuma kakak yang belajar negara mereka, tapi mereka juga bisa belajar tentang negara kita. Nah, itu bikin aku jadi semangat dan memotivasi aku untuk terus mempelajari dan juga memberikan informasi mengenai Indonesia ketika nanti insya Allah kakak di sana. Jadi cuma itu tujuan yang benar-benar kakak inginkan untuk sampaikan nanti di dunia luar sana. Terima kasih. Berarti kita jadi representasi ya Kak selama di sana. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin gitu menunjukkan dan mengenalkan Indonesia itu gimana, karena bisa jadi mereka pertama kali tahu Indonesia itu ya dari kita gitu. Jadi itu kesempatan yang bagus banget buat mengenalkan Indonesia ke orang luar.
Oke, sekarang kita masih buka sesi tanya jawab lagi. Yang cowok itu yang di belakang Kak, dari tadi udah angkat tangan. Hello everyone, my name is Hansa Ferdiansa Yusuf, and first of all, I'm kind of shy to do this, but I really wanted to introduce me in Korean way. 네, 안녕하세요 여러분. 제가는 한사 베르디안사 유섭이라고요. 제가 벙쿠루 사람이라고요. 저는 8살이라고요. 반갑습니다. 잘 부탁드립니다 여러분. First of all, the question that I want to ask is it's just a simple question. My question are, what is the tips and trick to going student exchange, and what is the biggest regret that make you guys thinking why I'm not doing this from the beginning, so we as the new one doesn't regret it too. Yeah, and it's really an honor if you guys could answer it in Indonesian way, so all of my friends can understand it too. Thank you so much. Okay, thank you. Oh, sorry. Can you repeat the last question, please? Yeah, my question is, what is the biggest regret that you guys make? That make you guys thinking like why I'm not doing this from the beginning of you guys wanted to start an exchange, so we as the new one doesn't regret it too. Okay. Yeah, okay. thank you. Thank you. Oke, kita tampung dulu dan coba angkat tangannya yang tinggi dong. Oke, turunin dulu. Coba dihitung dulu, Turunin dulu. Bingung nih, banyak yang mau nanya. Oke, 1, 2, 3. Coba kakak-kakaknya di pinggir bantuin pilih yang mana dong. Ulang lagi Kak. Oke, sekali lagi. Ulang lagi ya. Ya, sekali lagi. Oke, turunin dulu tangannya, turunin. 1, 2, 3. Ya, oke, yang jilbab putih semua ya. Yang ini. Sabar ya Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself first. My name is Naila Harunisa, but people usually call me Naila. So my question is, what is your preparations and to have ability and chance to be one of the students who have a student exchange for that? And you can share with me or all of us about how about your preparations, like what is about. Okay, I think that's all. Thank you. Okay, thank you. Oke, pertanyaan terakhir dari paling terakhir nih. Jadi rebutan ya cewek-cewek. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita kasih kesempatan yang depan dulu ya. Oke, perkenalkan saya Ahmed Jibril Fala. Mungkin saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia karena mungkin beberapa orang mungkin tidak akan mengerti kalau saya berbahasa dalam bahasa Inggris. Pertanyaan saya adalah ketika kita mengikuti pertukaran pelajar kan ada beberapa saat kita waktu misalnya kayak berapa bulan kita keluar negeri kan belajar. Nah, ketika kita
ulang ke SMA lagi, itu apakah ada perbedaan dari angkatan yang sama atau kita mengulang tahun ajaran? Begitu. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita jawab pertanyaan pertama tadi yang di sana. Boleh tentang tips and tricks dari Kak Hana sama Kak Farah dulu. Oke, jadi untuk tips and trick dari aku adalah just be yourself. Karena kalian jangan pernah berusaha untuk jadi orang lain, biarkan lihat mungkin lebih bagus, tapi sebenarnya jadi diri sendiri itu lebih baik. Jadi karena mereka mau lihat diri kalian itu tuh benar-benar diri kalian seutuhnya, jangan ada yang kalian ubah-ubah. Jadi benar-benar jadi diri sendiri aja, dan yang paling penting itu tuh percaya diri, karena pede itu susah untuk membangunnya menurut kakak. Jadi bisa kalian mulai dari SMA ini dengan mengikut program pertukaran pelajar, itu salah satu cara kalian untuk membuat diri kalian bisa jadi lebih baik. Oke, selanjutnya boleh Kak Hana. Oke, jadi kalau tips and trick dari kakak itu jangan jangan terlalu melebih-lebihkan, karena personality itu juga sebagai hitungan juga. Terus kita jangan pokoknya kita harus keluar dari zona nyaman kita. Dari pertukaran pelajar ini kita bisa belajar untuk keluar dari zona nyaman, dan juga kita bisa, misalnya nih kita introvert, tapi walaupun kita introvert, dari pertukaran pelajar itu, dari yang awalnya kita pemalu, kita bisa berbicara lebih lancar, dan juga adanya percaya diri yang lebih bertambah, sehingga kita bisa berinteraksi dengan orang luar itu lebih baik. Nah, yang terakhir sebenarnya sama ya, be yourself, karena jangan karena kalau misalnya kita mengubah apa yang sebenarnya kita punya, itu sebenarnya belum tentu bisa menambahkan dampak positif untuk diri kita. Sudah sepertinya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Hana. Dan satu lagi tadi penyesalan salah satu penyesalan terbesar selama di sana mungkin ya, atau selama pendaftaran? Dua-duanya. Oke, kalau selama pendaftaran sebenarnya aku ada sih satu penyesalan. Jadi benar kayak yang dibilang Kak Hana sama Kak Farah, jangan memanipulasi data apapun yang ada di pendaftaran. Jawab aja sejujur mungkin gitu. Jadi pas pendaftaran kemarin itu aku pas mau nyari host fam, aku tuh ditanya tentang bersedia nggak kalau di rumahnya itu ada anjing gitu kan. Sedangkan aku sendiri itu muslim dan pasti aku harus sholat, harus beribadah di rumah tersebut. Dan karena aku takut waktu itu aku malah susah dapet host fam, jadi aku jawabnya iya gitu. Nah, maksudnya iya nggak apa-apa deh kalau ada anjing di rumah gitu. Ternyata aku dihubungi lagi kalau dapat host fam yang memang ada anjing gitu. Mereka pelihara anjing di rumah. Nah, akhirnya setelah komunikasi lagi, nggak masalah buat punya anjing di rumah selama anjing itu nggak masuk ke kamar aku, supaya aku bisa sholat di sana gitu. Jadi sebenarnya kalau memang kalian keberatan dengan kondisi punya host famnya punya anjing, atau kalian punya alergi, nggak bisa makan makanan tertentu, itu tolong buat jawab sejujur mungkin di pendaftarannya. Jangan bohong, karena nantinya takutnya susahnya di kalian. Udah adaptasi di sana itu susah, tambah lagi dengan karena kalian bohong di awal, jadi tambah susah gitu adaptasinya. Terus buat penyesalan pas udah di sana, sebenarnya ini agak susah sih dijawab. Kalau aku mungkin kebanyakan bawa barang sih dari Indo. Lebih baik kalian bawa sedikit barang, tapi
bisa beli di sana, karena aku jadinya pas pulang itu overweight, jadi kebanyakan barangnya. Jadi lebih baik kalian bawa sedikit dari sini, terus nanti di sana pasti ada dapat dari host fam, ada dikasih, ada beli, pasti kalian tertarik lah buat bawa oleh-oleh dan lain-lain gitu. Itu aja. Terus aku minta maaf tadi pertanyaan yang tadi kami lupa pertanyaannya apa, boleh sekali lagi diulang? Okay, so what is your preparations to have ability and chance to be one of the students, like you have a exchange student like that? I mean, like you can share with us about how were your inspirations and how were the preparations about this. Yeah, I think that's all. Okay, thank you. Jadi kalau buat persiapan bagaimana kita bisa siap untuk jadi murid pertukaran pelajar dan bisa kurang lebih beradaptasi di negara yang kita tuju. Sebenarnya aku sendiri enggak terlalu siap, aku juga takut pas berangkat. Banyak aku takut, misalnya aku malah nggak betah, aku mau pulang, aku agak susah belajar di sana, mana bahasanya susah gitu kan. Jadi sebenarnya nggak perlu takut, percaya diri aja selama di sana. Kayak kata Kak Farah tadi, just be yourself, karena pasti banyak banget orang-orang yang bakal bantuin kalian selama di sana. Mulai dari ada relawan, ada keluarga angkat, ada teman-teman juga selama di sana. Terus boleh banget juga kalau kalian mau, kalau misalnya ke negara tujuan yang enggak berbahasa Inggris gitu ya, kayak Italia. Di Italia itu orang-orang dikit banget yang bisa bahasa Inggris, jadi kita harus bisa bahasa Italia gitu. Di awal sebenarnya enggak harus bisa bahasa Italia, bahkan aku juga pas berangkat belum bisa, cuma bisa kalimat-kalimat yang sederhana kayak selamat pagi, selamat malam, terima kasih, maaf, kayak gitu. Setidaknya kalian punya beberapa vocab yang bisa bantu kalian selama adaptasi di sana gitu. Dan kalau masalah bahasa nggak usah takut, karena host fam aku juga waktu itu sangat membantu aku. Kalau misalnya kami bahkan host fam aku itu yang bisa bahasa Inggris cuma ayah sama kakak laki-laki aku. Jadi sisanya kami pakai bahasa Italia, itu pakai Google Translate gitu. Jadi jangan takut deh, pokoknya coba aja. Tahun ini coba daftar, kali aja kalian bisa jadi murid pertukaran pelajar berikutnya. Oke, pertanyaan terakhir tadi, kalau pulang jadi masuknya ngulang gimana ya gitu. Jadi karena di antara kami bertiga yang udah melakukan pertukaran baru aku, jadi sebelumnya aku itu angkatan 26. Jadi seharusnya aku udah lulus, tapi aku ngulang setahun, yaitu di tahun ini. Jadi aku SMA-nya menghabiskan 4 tahun karena aku 1 tahun di Italia gitu. Tetapi itu beneran nggak masalah bagi aku sendiri. Aku udah setahun di sini bareng angkatan ini, kakak-kakak yang jadi panitia OSIS. Itu sama sekali nggak masalah. Mereka juga coba memahami aku juga berkomunikasi, berteman sama mereka, jadi nggak masalah, nggak ada yang masalah juga. Itu pengalaman yang nggak bisa kalian gantikan dan nggak bisa kalian dapatkan dimanapun gitu ya. Kapanpun mungkin itu nggak bisa datang 2 kali. Jadi kalau ada kesempatan ambil aja, walaupun kalian ngulang setahun. Kayak tadi ada Kak Anies ya, Anies Baswedan. Dia pernah bilang nggak apa-apa mundur 1 langkah buat maju beberapa langkah ke depan. Jadi nggak masalah deh buat ngulang setahun, buat kita bisa buat
lebih berani buat belajar lebih banyak ke depannya gitu. Oke, terima kasih. Tiga pertanyaan lagi. Oh. Oke, jadi ternyata masih ada waktu, jadi kami buka sesi pertanyaan lagi buat yang masih mau bertanya. Yang mana Kak? Tes. Oke, turun tangan dulu sekali lagi. Kakak panitia yang ada tolong check in yang mana yang duluan ya Kak. Oke, 1, 2, 3. Yang mana Kak? Yang mana? Oke, ulang kata kakaknya. Oke, lihatin ya Kak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First, I want to introduce myself. My name is Shakira, and my question is, pakai bahasa Indonesia ya Kak? Iya boleh. Apa syarat biar bisa jadi siswa pertukaran pelajar sama bagaimana cara mendaftarnya? Oke, terima kasih. Kita tampung dulu ya Kak. Oke, satu lagi pertanyaan dari cowok deh. Kita mau cowok. Nanti cewek lagi. Oke, turun tangan dulu. Turun tangannya dulu, turun. 1, 2, 3. Ini yang apa sih? Yang sebelah kiri jas biru ini. Yang tengah. Ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Mahendrawan. Pertama saya ingin bertanya tentang perlukah skor IELTS atau TOEFL untuk menunjang akan diterima di Bina Antar Budaya. Itu saja. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan lagi. Yang mau bertanya, 1, 2, 2,5, 3. Yang pakai jilbab hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan aku, gimana cara kakak untuk daftar pertukaran pelajar ini, dan tes apa aja yang kakak ikuti agar bisa keterima di pendaftaran ini? Terus kalau emang tes, apakah nilai raport kita itu dibutuhkan atau enggak Kak? Terima kasih. Nilai apa? Nilai raport Kak. Oke, terima kasih. Oke, kita coba jawab pertanyaan pertama tentang cara mendaftar, syarat ataupun tahap pendaftaran dari AFS ya sama AKP ya. Aku program AFS,
sebenarnya kami itu sama dari Naungan Bina Antar Budaya. Jadi cara mendaftar tahap pertamanya itu sama. Jadi mulai dari berkas pendaftaran, administrasi itu nanti diisi secara online di website, bakal ngisi data diri, rapot, prestasi, terus ada juga bakal ngisi buat esai pendek, esai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama beberapa motivasi mengapa mengikuti program pertukaran. Habis dari pendaftaran bakal lanjut ke tahap wawancara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Walaupun kalian agak takut buat coba wawancara bahasa Inggris dan ngerasa di bahasa Inggris aku nggak bagus-bagus banget nih Kak gitu misalnya. Aku juga dulu bahasa Inggris aku nggak begitu bagus, tapi setidaknya kalian bisa basic bahasa Inggris. Walaupun grammarnya agak berantakan, nggak masalah buat tetap ikut wawancara bahasa Inggris. Terus dan tahap terakhir itu dinamika kelompok. Nah, buat AFS itu udah selesai di sana. Sampai dinamika kelompok, kalau lulus tahap dinamika kelompok berarti kalian kemungkinan besar akan berangkat gitu. Oke, kita mungkin dengar dari Kak Farah tentang pendaftaran YES ya. Jadi kalau untuk program KLIS itu sebenarnya awal pendaftarannya sama kayak AFS, cuman setelah dari seleksi chapter yang terpilih bakalan lanjut ke seleksi nasional. Kalian akan berangkat ke Jakarta dan bertemu seluruh anak dari seluruh Indonesia yang lulus seleksi chapter dan bakal ikut seleksi nasional di sana selama kurang lebih itu 3 hari. Dan untuk biayanya itu ditanggung sama Bina Antar Budaya. Jadi dari tiket pesawat, hotel kalian, dan kalian itu bakal sekamar sama temen yang bukan secapter dari kalian. Jadi kalian bakal ketemu mungkin dari Kalimantan, Sarimanda, dan lain-lainnya itu. Jadi kalian bakal asik banget dan bisa ngobrol bareng sama orang-orang lain. Nah, setelah dari seleksi nasional itu akan dipilih sekitar 65 anak dan lanjut lagi untuk diseleksi. Nah, seleksinya itu biasanya kalian bakal di email untuk melengkapin beberapa berkas dan juga bakalan ada tes semacam LTIS secara online, dan lanjut lagi setelah itu akan dipilih lagi. Dan untuk tahun ini itu ada 47 anak yang akan berangkat ke Amerika dari seluruh Indonesia. Oke, lanjut boleh buat Kak Hana. Nah, kalau untuk yang AKP administrasi pendaftaran itu sama, tapi nanti setelah itu setelah berkas semuanya dicek, nanti pasti ada yang sudah terseleksi. Nah, biasanya ada seleksi lagi. Nah, karena AKP itu nggak bisa menampung semuanya, jadi ada seleksi. Kita disuruh isi berkas-berkas lagi. Kalau setelah selesai itu kita bakal dinyatakan lulus, tapi harus menunggu kesehatan dari Jepangnya terlebih dahulu. Jadi kita bakal menunggu kabar dari kesehatan Jepang. Setelah itu baru kita insya Allah menyatakan benar-benar lulus. Tapi mungkin biasanya ada seleksi lagi ya, tapi kayaknya agak lupa. Jadi yang penting kalau di Jepang itu mereka lebih memikirkan untuk kesehatannya. Jadi kalian kalau bisa sehat-sehat, jadi jangan cari penyakit deh, pokoknya itu aja. Oke, selanjutnya pertanyaan, harus ada punya sertifikat TOEFL atau IELTS enggak gitu? Enggak, jawabannya enggak harus punya TOEFL atau IELTS. Bahkan asal kalian bisa ngomong basic bahasa Inggris dan bisa buat menerapkan itu selama di negara tujuan gitu. Jadi nggak perlu takut deh buat ikut karena nggak perlu ada TOEFL dan IELTS.
Oke, jadi nanti daftar ya. Oke, selanjutnya itu syarat ya. Baik, tadi syarat sama tadi yang pakai jilbab hitam tadi tentang syarat ya pendaftaran, sama satu lagi pertanyaan terakhirnya tentang apa ya? Oh, tentang nilai rapot. Oh ya, kalau pendaftaran tadi insya Allah sudah terjawab sama pertanyaan yang sebelumnya, udah dijawab. Untuk nilai rapot itu dimasukin pas di pendaftaran, dan itu masuknya rapot 3 tahun terakhir ya Kak? 3 tahun atau 3 bulan? Karena kalian kalau daftarnya pas kelas 10, kalian bakal diminta 3 rapot terakhir. Jadi dari kalian kelas 8 sampai kalian kelas 9 dimintanya. Dan kalau nanti kalau kalian dinyatakan lulus, biasanya akan tetap diminta juga rapot kalian pada saat kelas 10 ini. Gitu. Ya, jadi rapot kalau nggak salah 3 semester terakhir gitu. Kalau menentukan nggak sih nilai rapot sama lulus atau enggaknya? Enggak juga, karena dilihat dari banyak hal, enggak cuma dari nilai rapot. Itu bisa jadi terbesar dilihatnya itu dari hasil wawancara sama dinamika kelompok gitu. Jadi walaupun nggak punya banyak prestasi di awal ataupun rapotnya nggak terlalu mencukupi, tidak apa-apa, tetap mendaftar dan tetap mengisi untuk ikut program pertukaran belajar. Oke. Oke, jadi cukup sekian sampai sini materi tentang Bina Antar Budaya dan program pertukaran pelajar. Jangan lupa buat daftar, kurang lebih biasanya buka pendaftaran di bulan Agustus ya Sir. Di bulan Agustus, cek aja follow Instagram Bina Antar Budaya dan Binabud PLB. Nanti biasanya ada info dari sana, dan biasanya juga lewat GC Angkatan, grup chat Angkatan akan disebar infonya. Jadi pastiin kalian daftar, karena kesempatan ini jarang banget buat datang lagi. Bisa daftar di kelas 10 ataupun di kelas 11, asal umur kalian tidak melebihi kriteria pendaftaran yang biasanya nanti dicantumin di Instagram Bina Antar Budaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama yang Anda harus ketahui, karena program ini memakan waktu hampir 1 tahun, jadi Anda tamatnya harus tertunda. Itu harus diketahui ya, tamatnya harus tertunda, itu mau tidak mau begitu. Tetapi sekali lagi, manfaat program pertukaran pelajar itu akan jauh lebih tinggi daripada Anda tidak ikut ya. Itu nanti orang tua dikasih tahu, dan itu sudah banyak. Kemudian Kak Fadila karena ditempatkan di Itali di program AFS, dia tentu setiap hari berbahasa Itali dan akhir berbahasa asing. Jadi bahasanya bukan hanya bahasa Inggris tapi bahasa Itali. Kak Hana juga karena ditempatkan di Jepang, itu setiap hari bahasa Jepang, walaupun bahasa Jepangnya waktu berangkat
sederhana, tapi begitu pulang nanti bisa bahasa Jepang. Nah, itulah kelebihan. Kalau program YES itu ya bahasa Inggris, tapi kalau program AFS itu akan bertambah tergantung di mana dia ditempatkan. Anak-anak kita SMA 17 ada yang mahir bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Itali, bahasa Jerman karena ditambahkan di negara-negara tersebut. Nah, silakan Anda bertekad untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Tadi ada pertanyaan, pakai TOEFL tidak? Tidak. Pakai IELTS tidak? Tidak. Jadi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris sehari-hari, ya. Nah, gitu. Begitu saja kira-kira. Jadi yang nanti yang berminat silakan tanya-tanya, buka websitenya, Instagram dan seterusnya, ada semua. Ketik saja Yayasan Bina Antar Budaya Chapter Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Seratan. Ya. Gimana? Sudah ya? Jadi banyak sekali ya pengetahuan kalian tentang program AFS, KL, YES, ya, dan yang lainnya yang menjadi sarana kalian untuk bisa menjadi siswa pertukaran pelajar. Nah, jangan lupa nanti sering-sering bukalah web tentang itu, jangan sampai terlambat kalau kalian mau ikut program tersebut. Oke? Nah, waktu kita sudah 11.57, istirahat.